狗之剑。剑诛仙。小天王可真是太聪明。世界的先祖倒是有几分。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kalian dari kemarin di komen udah pada lucu-lucu nih soal Toha satu ini. Kayak bapak sama anak itu lama bener sadarnya ya. Butuh berpuluh-puluhan episode. Nah, apakah hari ini bakal ketahuan guys? Ling Fei sudah menjadi bapak di usia begitu muda. Gimanakah reaksi Tianqi ketika mengetahui orang di hadapannya ini adalah bapaknya? Kalau bener ketahuan sih seru sih. Tapi selain drama-drama itu, kita juga bakal melihat aksi Tianqi dalam mengambil sebuah harta langka gitu guys. Dan tentu ada iblis-iblis menyeramkan di dekat sana. Ini bakalan seru karena iblisnya bukan cuma satu. Ada banyak banget, sekitar 5 atau lebih guys. Sehingga bakal terjadi pertarungan seru bukan? Ini semua bisa terjadi karena di part kemarin, Ling Feng yang menundukkan sang iblis jahat yang mencoba memurnikan Tianqi. Kemarin sih udah pada kesal ya, karena tinggal sedikit lagi untuk Ling Feng mengetahui kalau Tianqi itu adalah anaknya. Tapi gagal mulu guys. Coba aja si Ling Feng bertanya, siapakah marganya Tianqi? Atau siapakah ibunya? Atau yang paling gampang deh, bertanya si Tianqi tinggal di mana? Kalau dia jawab istana Yunmeng, otomatis Ling Feng langsung sadar. Itu adalah tempat tinggalnya Meng Qianqiu. Langsung ketahuan bukan? Cuman emang dari sananya sengaja membuat kita kesal ya guys. Sengaja ditunggu-tunggu, disabar-sabarin dulu. Biar nanti ketika Ling Feng tahu Tianqi anaknya, momennya itu pasti akan menegangkan dan lebih seru. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 主人才冒险来寻这上古仙器。 Rencana Tianqi ingin pergi ke menara pagoda penekan iblis, tetapi tentu di dalam sana ada roh-roh jahat tingkat True Fairy. Jadi si Tianqi tidak enak kalau semisal Ling Feng harus ikut dalam perjalanan ini. Ya, iblis tingkat True Fairy doang mah nggak ada apa-apanya di hadapan Lord kita ya kan. Jadi Ling Feng akan tetap ikut. Xiao Tian pun mulai beraksi, mengatakan kalau saja kultivasinya itu cukup, dia pasti akan membantu Tianqi menemukan artefak peri. Aku Xiao Tian terlahir untuk membantu orang lain. Ya, kalau kultivasinya cukup, juga ujung-ujungnya bersembunyi di belakang Ling Feng kalau semisal ketemu musuh, ya enggak guys? Ini burung mah selalu seperti itu. Penipu memang dia nih. Melihat Xiao Tian yang antusias dan bersemangat kayak aneh gitu bagi si Xiao Ping alias kuda cilin, Xiao Ping curiga kepada Xiao Tian. Benar guys, memang si Xiao Tian sebenarnya memiliki maksud lain. Jadi di pikirannya itu seperti ini. Kalau memang Tianqi merupakan anaknya Ling Feng, maka dia harus menjalin hubungan baik sama si Tianqi. Ya, tujuannya selain diakui oleh Tianqi, juga kalau nanti ketemu Meng Qianqiu, dirinya tidak dibantai habis. Karena dulu kan dia sempat bertarung melawan Qianqiu sampai terluka parah. Pastilah masih ada dendam di antara mereka berdua. Gak perlu basa-basi, perjalanan pun dilanjutkan. Singkat cerita, mereka pun sampai ke menara pagoda penekan iblis. Nah, sebelumnya Tianqi sudah memicu larangan di lantai pertama. Itu jugalah yang membuat sosok iblis jahat yang kemarin itu mengejar Tianqi guys. Bisa keluar dari sini. Aura yang dipancarkan sama menara melampaui kekuatan Trugap. Jadi ceritanya, pagoda penekan iblis ini dulu merupakan harta tingkat Monarch Fairy yang bisa menirukan harta spiritual kuno. Sungguh merupakan harta luar biasa. Tapi sayang harta ini sempat rusak
dikarenakan perang di zaman kuno, sehingga tingkatannya menurun menjadi True Fairy. Pantesan aja Ling Feng di awal-awal merasakan kekuatannya yang setara dengan True God. Aslinya mah lebih kuat guys. Harapannya sih si Ling Feng bisa menaklukkan pagoda ini, karena pagoda ini digunakan untuk menekan para iblis roh jahat, bahkan menaklukkan mereka. Jimat pintu masuk pun diaktifkan. Ling Feng masuk ke dalam bersama dengan yang lainnya. Mereka sampai ke hadapan pagoda penekan iblis. Nah, di menara ini total ada 9 lantai guys. Tetapi setiap lantai memiliki roh jahat dan roh iblis yang sangat kuat. Semakin tinggi maka semakin kuat pula. Pintu lantai pertama pun dibuka. Ling Feng dan Tian Qi masuk ke dalam. Leluhur Sui sempat bertanya-tanya, kenapa si kakek Topa itu tidak ikut masuk? Dia beralasan kalau dirinya sudah tua. Jadi biarkan para anak muda yang berburu harta dan peluang. Padahal mah dia takut guys. Takut seperti kemarin dikejar oleh iblis tingkat tinggi. Manis si kakeknya ada aja alasannya. Leluhur Sui ikut masuk ke dalam sementara yang lain tetap di luar. Singkat cerita, Ling Feng sampai ke depan sumur penekan iblis. Ling Feng cukup tersanjung walaupun ini dunia kecil tetapi bisa memiliki hal yang seperti ini. Sungguh luar biasa. Bahkan si naga langit memperingatkan Ling Feng untuk berhati-hati. Karena jikalau sampai mereka melepaskan iblis True Fairy yang ada di dalam, maka kelar sudah. Bencana besar akan terjadi. Sebenarnya naga langit bisa melawannya guys. Cuman di dunia kecil seperti ini, kekuatannya itu tidak bisa maksimal. Bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Di depan mereka sudah ada semacam bulatan biru. Itu merupakan mutiara roh langit miliknya klan Topa. Ini harta langka nih. Mereka segera menghampiri harta itu. Nah, harta ini sebenarnya bisa diambil. Tetapi resikonya adalah iblis yang tersegel di bawah itu bisa keluar. Karena harta ini berfungsi untuk memperkuat segel yang menyegel para iblis guys. Sialnya si Ling Feng masih belum bisa menggunakan formasi pedang peri. Karena sehari kan maksimal cuma sekali. Ling Feng sudah menggunakannya kemarin. Jadi kira-kira mesti menunggu beberapa lama lagi guys. Jikalau mereka sampai bertemu dengan roh jahat Earth Fairy tingkat 9, mau tidak mau dia harus menggunakan harta tembaga pembantai. Ling Feng sih awalnya galau ya guys, mau ambil atau tidak. Tetapi dia terus berpikir, kalau memang Tian Qi merupakan anaknya, maka dia harus melakukan apa saja demi sang anak. Bahkan jikalau harus melalui bahaya. Sehingga dia menyuruh Tian Qi untuk mengambilnya saja. Jikalau memang ada bahaya, maka Ling Feng lah yang akan menghadapinya. Si Xiao Tian ikut-ikutan akan melindungi Tian Qi. Langsung dicegah oleh si Xiao Ping. Karena Xiao Ping tahu guys, Xiao Tian ini sengaja cari muka sama tuannya. Jadi Xiao Ping takut posisinya malah tergantikan sama si Xiao Tian. Makanya si Xiao Ping terus mencegahnya mendekati tuannya guys. Lucu nih dua binatang nih, nggak pernah akur ya guys. Ling Feng langsung mempersiapkan pedang Jinun. Dengan kekuatannya ini membuat pilar-pilar di sana auto retak. Tujuannya supaya Tian Qi lebih mudah mengambil mutiara klan Topa. Kekuatan Ling Feng semakin kuat daripada sebelumnya, semakin sakti. Momentum yang dihasilkan itu juga berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang giliran si Tian Qi menggunakan hartanya untuk mengambil harta mutiara dan tua. Benar saja, dia bisa mengambilnya dengan mudah, tetapi yang paling sulit adalah menaklukkan harta ini. Lagi asik mempernikahnya, sempat-sempatnya dua binatang ini saling buang muka guys, bermusuhan. Lucu sekali.
Tetapi keanehan mulai terjadi. Yes, benar. Ketika harta mutiara diambil, otomatis segel yang mengikat para iblis di bawah itu mulai melemah. Nah, para iblis yang tersegel di bawah juga mulai merasakan kesempatan untuk keluar. Bukan cuma satu, tapi ada banyak. Bahkan rata-rata kekuatan mereka sudah berada di ranah Air Fairy tingkat 8. Wadidaw. Jikalau mereka keluar semua, bisa bahaya nih. Ling Feng mungkin gak kuat melawannya, guys. Salah satu iblis merasa tidak sabar. Dia langsung melancarkan jiwanya untuk keluar dari sana. Sang iblis menembus formasi segel. Tetapi Ling Feng juga sudah siap melancarkan serangan pedang penebas peri dan tuar. Qian Zhu Xian. Jiwa iblis tersebut auto hancur seketika. Para iblis lain yang berada di bawah tidak menyerah begitu saja. Mereka ingin menggabungkan kekuatan untuk membantai Ling Feng. Mereka pun mengeluarkan jiwanya masing-masing. Total ada 5 jiwa iblis atau lebih, guys, yang menerjang ke arahnya Ling Feng dan tuar. Gimanakah cara Ling Feng melawan mereka, guys? So, maka dari itu langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 214 Wan Jie Tujun yang bakal rilis lagi di Selasa depan nih. Makin seru aja dong. Oke, langsung saja jadi, guys. Sementara Ling Feng dan lainnya sibuk memurnikan harta, ternyata di luar alias di gerbang klan itu sedang diserang oleh banyak iblis. Mereka berasal dari ras roh jahat. Ini merupakan gabungan dari 3 klan atau 3 suku. Berarti total pasukannya ada ratusan nih yang menyerbu ke klan Yang. Ini bencana ya, guys. Ling Feng dan lainnya harus segera kembali, karena jikalau tidak, klan Yang akan hancur. Perang tidak kunjung selesai, perang terus terjadi. Tapi tentu ini membuatnya semakin seru dong. Kita tunggu lagi di part selanjutnya, dan pastinya cuma di sini ya, guys. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.